Okay, so now we'll start for power. So what is power? Jadi kan kita udah belajar tentang yang namanya usaha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya tuh power. So what is power? We can write it power, atau bahasa Indonesianya tuh daya. Nah, jadi yang namanya power adalah cepatnya melakukan usaha atau usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi bisa kita langsung tulis rumusnya. Cepatnya kita melakukan usaha. Or we can write it P sama dengan W dibagi T. Gitu ya. Kan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. So this one, P is power. Terus W is work. And T is time. And then after this, we have the unit of it. Unitnya untuk power, dia tuh watt. Untuk work, unitnya tuh adalah joule. Untuk time, dia satuannya second. Ini untuk yang SI-nya. Ya. Jadi watt, joule per second. Atau bisa kita tulis watt to joule bagi second-nya. Watt. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang CGS itu berarti yang itu ya, yang bukan SI, kita bisa tulis dia tuh satuannya untuk work tuh dia ERG, itu satuan CGS-nya. Ini yang SI ya, ini yang CGS. Terus ini satuannya tetap second kalau time, ini satuannya ERG per second. Nah, cuman biasanya yang dipakai yang ini. Yang ini, watt, joule, second. Jadi harus tahu ya pasangannya. Nah, udah, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, so we have seseorang menaikkan sebuah balok kayu seberat 100 Newton, setinggi 5 meter dalam waktu 4 detik. Jadi kita punya yang gaya berat ya. Jadi load, dia beratnya 100 Newton. Jadi bisa kita tulis weight, weight-nya itu kita tulis saja F. Karena weight itu kan masuk force ya. Jadi 100 Newton. And then we have the distance, setingginya 5 meter. Karena ini kan vertikal gerakannya ya. Jadi S sama dengan 5 meter. And then we have time of it is 4. Time-nya 4 second. Nah, ditanya power-nya berapa. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita kerjain. Masukin ke rumus, P sama dengan W dibagi T. Nah, berarti kalau kita mau cari P, kita harus tahu dulu W-nya. Atau work-nya, atau usahanya. Nah, rumus usaha itu apa? F kali S. So we have 100 times 5 meters. So 500 joule. Gitu ya. Nah, udah dapat kita punya 500 joule. Usahanya kita masukin ke yang sini. P sama dengan W bagi T. Jadi kita punya P sama dengan W-nya 500 joule dibagi waktunya. Waktunya tuh 4 detik. Jadi kita punya 500 bagi 4, 125 watt. Gitu. Any question buat daya ini? Bisa ya? Jadi pokoknya ingat, pertama kalian cari dulu work-nya. Dia usahanya berapa. Terus baru cari dayanya. Daya itu usaha bagi waktu. Any question? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, we will continue. We will discuss about our exercise yang plus point. Yang plus point exercise ya. Saya akan bahas dari nomor 1. Okay, so now we'll go through our number 1.
Number 1. Satu yang B ya. B ada gambarnya. Kita punya tuas. Ini penumpu di sini. Terus jaraknya 25 cm. Terus ini 75 cm. Ini F. Terus ini ada batu. Batunya tuh dia 600 Newton. Nah, udah kita punya kayak gini ya. Berarti ini kita bisa tulis dari gambar. So, F, we must find the value of F. And then for weight atau load, itu bisa 600 Newton. Itu bisa 600 Newton. And then for ini load, LW atau lengan beban. Lengan beban itu berarti dari beban ke penumpu. Dia tuh 25 cm. Terus LF atau lengan kuasa itu tuh dari gaya kuasa ini ya sampai ke penumpu. Dia tuh berarti 75 cm. Nah, udah dapat kayak gini, kita bisa masukin ke rumusnya. F kali LF sama dengan W kali LW. Nah, F-nya dicari, LF-nya 75, W-nya 600, LW-nya dia 25 cm. Nah, ini kan dia dalam sentimeter ya. Kan kemarin kita udah belajar kalau misalnya si yang namanya work, itu tuh harus Newton sama meter. Nah, tapi di sini kalian boleh nggak usah convert ke meter. Karena nanti akan kecoret gitu ya. Kan ini yang satu sini 7 cm, ini cm. Yang penting sama. Kalau ini cm, ini juga harus cm. Jadi kalau kiri yang cm, kanan juga harus cm satuannya. Yang penting sama. Ini cm, ini cm. Berarti yang ini Newton, ini satuannya Newton. Gitu ya. Yang penting harus berpasangan. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita cari. Jadi F sama dengan 600 kali 25 dibagi 75. Coret. Bagi 25 ya masing-masing. Jadi 1 ini 3, 600 bagi 3. Jadinya 200 Newton. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke yang nomor selanjutnya, yang C. Kita akan masuk ke yang C. Yang C sebenarnya caranya masih mirip ya. Satu yang C. Yang C. This one. Ini ada batu. Dia W-nya 2400 Newton. Lengan bebannya 30 cm. Terus 1,2 meter untuk lengan kuasa. Nah, sekarang kita punya kayak gini. F-nya dicari. W-nya 2400 Newton. And then we have lengan bebannya tadi 30 cm. Terus lengan kuasanya kita punya 1,2 meter. Nah, ini baru. Ini kan 1 cm. Berarti ini juga harus dalam cm. Atau kalau ini meter, ini harus dalam meter. Nah, kalian bebas merubah yang mana. Yang penting sama satuannya. So, we can convert it 1.2 meters. So, we have 1.2 times meter ke centimeter kan 100. So, we have 120 centimeters. Nah, udah punya kayak gini, tinggal kalian kaliin. F kali LF sama dengan W kali LW. Jadi F-nya dicari. LF-nya kita punya 120 sama dengan W-nya 2400 kali LW, LW-nya 30. Jadi kita punya kuasanya atau gaya kuasanya ini 2400 kali 30 dibagi 120. Saya coret jadi 20 kali 30. Jadi kita punya 600 Newton. Kayak gitu jadinya ya. Yang penting harus sama satuannya. Jadi kalau cm, satuan lengannya, ya lengan beban yang cm.
Lengan kuasanya juga sentimeter. Kalau lengan kuasanya meter, berarti lengan bebannya juga meter. Kayak gitu aja. Yang penting sama satuannya. Kalian nentuin convert atau nggak convert. Itu nomor 1. Sekarang saya akan bahas yang nomor 4. Nomor 4 ini emang kemarin nggak dijadiin exercise ya. Tapi saya mau bahas nomor 4. Sekarang gimana kalau kita dapat soal kayak nomor 4? Batang besi digunakan untuk mengungkit beban yang beratnya 2000 Newton. Jadi kita nomor 4 dari kasih tahu bebannya tuh 2000 Newton. Terus perbandingan lengan beban dan lengan kuasanya 2:5. Jadi kita punya lengan beban banding lengan kuasa itu tuh 2:5. Nah, terus ditanya besar gaya yang diperlukan. Nah, kalau dapat soal kayak gini, ini ada perbandingan. Perbandingan ini kalian bisa pakai yang namanya X. Kelas 7 mungkin udah belajarnya di matematika. Itu bisa kita tulis LW-nya jadi 2X, LF-nya jadi 5X. Gitu. Nah, nanti kita harus cari X-nya berapa. Gitu ya, biasanya kalau di perbandingan. Kalau kalian belajar pas matma waktu itu ya, kita cari nilai X-nya, nanti didapat nilai LW sama LF biasanya. Nah, cuman yang penting kalau dia perbandingan, kita bisa tulis dia jadi 2X sama 5X. Kalau di sini, kita tinggal masukin rumusnya. W kali LW sama dengan F kali LF. Nah, W-nya berapa? W-nya 2000. LW-nya 2X sama dengan F kali 5X. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti ternyata X-nya itu bisa hilang. Jadi kita nggak usah cari nilai X-nya. Tinggal F sama dengan 2000 kali 2X dibagi 5X. X-nya habis, jadi 4000 bagi 5. Jadi hasilnya adalah 800 Newton. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian dapat perbandingan ternyata LW sama LF-nya bisa pakai X. Karena nanti bakalan kecoret gitu. Oke, any question buat nomor 4? No, sir. No? Oke. So we'll go to our next one. Kita akan masuk ke yang nomor 5 kemarin ya. 5E and F. 5E. So now we will go to pulley atau katrol. Nah, katrol, how we can find the mechanical advantage of katrol or pulley? Tinggal kalian lihat si talinya. Tali yang berhubungan sama si bebannya. Kalau misalnya kalian lihat di E, itu tuh ada 3. 1, 2, 3. Ada yang di kiri, di kanan, sama yang di tengah. Jadi keuntungan mekanisnya itu 3. Nah, keuntungan mekanis itu W per F sama dengan 3. So we have the weight or load equals to 3 times force. Jadi kuasanya. Jadi beban sama dengan 3 kali kuasa. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal cari. W-nya berapa? W-nya itu 1500 Newton sama dengan 3F. So we have the value of force is 1500 bagi 3. 500 Newton. Jadi gaya yang kita keluarkan adalah 500 Newton. Gitu. Itu ya caranya kalau kita pulley. So now for F. It's the same. First, you must determine the mechanical advantage of that pulley. Kalau misalnya kita lihat, itu talinya ada berapa? Ada 1 paling kiri, terus sebelahnya ada 2, terus 3, sama terakhir 4. So the mechanical advantage is 4. So we can write it. This one, W per F sama dengan 4. W sama dengan 4F. Nah, W-nya sekarang 1800 Newton. Equals to 4F. So F is 1, ini 1800 bagi 4. Yaitu kita punya hasilnya adalah 450 Newton. Gitu ya. Bisa ya?
Jadi yang penting kalau misalnya dia si sistem katrolnya tuh banyak katrolnya, sistem katrol gitu ya banyak. Kalian lihat aja tali yang berhubungan sama si beban. Gitu. Sir, kalau jumlah talinya itu apa ya, Sir? N kan? Oke, thank you, Sir. Ini lihat aja jumlah talinya ya. Sudah? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke yang nomor 7. 7 itu adalah inclined plane atau bidang miring. Number 7. Jadi ada balok. Ini 6 meter, ini 1,5 meter. Nah, kalau dapat ini ya, ini tuh pakai W per F, hitungan mekanisnya ya, W per F sama dengan S per H. S itu apa? S itu jarak dari bidang miring. Ini itu S. H itu tinggi dari bidang miring. Gitu. Tinggal kalian masukin W per F, W-nya 1240 bagi F sama dengan S. S-nya 6 meters divided by 1.5 meters. Ini kan jadinya 4 ya. Nah, ini kalian kali silang aja. Jadi 1240 sama dengan 4F. Jadi kita punya nilai F adalah 1240 dibagi 4. Hasilnya adalah 310 Newton. Tinggal kayak gitu. Jadi kalau dia bidang miring, tinggal W per F sama dengan S per H. Udah deh. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Bisa ya? Okay, so now we'll go to last number. Kita akan masuk ke yang nomor 8. 8 soalnya kita harus gambarin dulu. Papan panjangnya 5 meter. Jadi ini papan misalnya panjangnya 5 meter. Kan ini mau dimasukin ke truk ya. Mau dimasukin ke truk kan. Nah, si tingginya tuh dia adalah 2,5 meter. 2.5 meters. And then we have the load. Load-nya tuh besarnya 2.400 Newton. Nah, kita harus cari gaya yang harus dikeluarkan, gitu ya. Nah, udah gaya yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang kita lihat langsung yang E ya. Berapa besar gaya yang harus dikeluarkan? Ini pakai cara yang sama. W per F sama dengan S per H. Nah, jadi W-nya 2.400 bagi F. S-nya itu 5 meter bagi 2,5. Coret 2. Jadi kita punya 2.400 sama dengan 2F. So we have the value of F is 1.200 Newton. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau bidang miring kalian tinggal masukin seperti itu. Oke.